Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksulta Farizal dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember dengan NIM akhir 1182. Perkenalkan, nama saya Farhan Saputra Wahid dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian dengan NIM akhir 1001. Perkenalkan, nama saya Siti Alisa Febriani dari Agroteknologi Fakultas Pertanian dengan NIM akhir 1122. Perkenalkan, nama saya Khalifa Kesyartama dengan NIM akhir 1121 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Jadi berdirinya kami di sini akan mewawancarai salah satu mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jember yang bertempat tinggal di Kecamatan Patrang, yaitu lokasi penelitian kami. Selamat sore, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara ini. Terutama dengan kakak siapa? Saya Suci. Oke, Kak Suci. Jadi berdirinya kami di sini bertujuan ingin menggali pandangan saudara sebagai mahasiswa pertanian Universitas Jember yang tinggal di sekitar lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Patrang, mengenai penggunaan pupuk kimia pada budidaya cabai dan peran mahasiswa dalam mendorong pertanian yang lebih ramah lingkungan. Baik, saya siap menjawab sesuai pengalaman dan pengamatan saya di lapangan. Nah, jadi menurut Mbak Suci, bagaimana penggunaan pupuk kimia pada tanaman cabai di Kecamatan Patrang? Petani cabai di Patrang itu masih cukup sering menggunakan pupuk kimia. Lalu yang kedua, menurut Mbak Suci, kenapa petani masih banyak memakai pupuk kimia? Karena penggunaan pupuk kimia itu kan cepat, jadi mikirnya dia biar bagus dan cepat juga. Oh, baik-baik. Terus yang ketiga, menurut Mbak Suci, apa dampak jika pupuk kimia dipakai terlalu banyak atau terlalu sering? Penggunaan pupuk kimia ini merugikan tanah ya, tanah bisa menurun kualitasnya. Lalu selanjutnya, apa peran mahasiswa pertanian atau Mbak Suci dalam mengurangi penggunaan pupuk kimia? Mahasiswa sendiri itu bisa membantu memberi edukasi terhadap petani Patrang, terus menjelaskan cara pemupukan yang lebih seimbang dan mengenalkan alternatif seperti kompos atau pupuk organik. Nah, selanjutnya, biasanya kegiatan apa yang bisa dilakukan mahasiswa kepada petani? Mahasiswa itu bisa melakukan penyuluh, diskusi dengan petani, dan praktik menggunakan pupuk organik. Nah, jadi selanjutnya, apa kendala saat mengajak petani mengurangi pupuk kimia? Kendalanya tuh dari petani tuh masih ragu, hasil panennya tuh turun. Jadi perlu pendekatan pelan-pelan terhadap petani di Patrang. Perkenalkan, Bapak, kami dari mahasiswa Fakultas Pertanian mau mewawancarai Bapak terkait penggunaan pupuk terhadap tanaman cabai di sini. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Alisa Febriani, biasa dipanggil Alisa. Saya Khalifa Kesya, biasa dipanggil Kesya. Elisa, ya. Elisa sama Elisa. Elisa, ya. Bapak Anang. Bapak Anggia, Bapak. Kalau boleh tahu tuh Bapak mulai tanam cabai itu mulai dari kapan? Waktu itu tanggal Maksudnya berapa tahun begitu? oh berapa tahun? Ya sudah lama. Oh. Nah, nanti itu lagi musim memungkinkan tanam cabai lagi. Ini hasil dari cabainya itu biasanya dijual kemana? Online kadang-kadang. Ya. Tidak langsung ke pengepul. Mbak, online aja sudah kurang sekarang. Ini ibunya. COD kadang ayah yang COD. Boleh tahu kok ini penggunaan pupuk itu gimana? Nah, kalau pupuk itu pakai kompos kambing yang sudah difermentasi. Itu dikelola beberapa bulan. Nanti kalau sudah kandungan patogennya sudah habis, baru kita tabur ke lahan dulu. Caranya nggak boleh langsung ditanam langsung ditabur, nggak boleh. Digali dulu, kalau mau diolah tanahnya digali, kurang dikasih dulu mix prosesnya ya, di kompos, campur lagi diaduk ya,
Setelah diaduk, ditimbun lagi. Setelah itu kalau mau tanam kira-kira seminggu lah, buka lagi, buka lagi, kasih ininya fosfat, nitrogennya, kaliumnya, apa. Tapi yang kandungan tertingginya itu fosfatnya Jadi sebelum tanam. dari keseluruhan ini kompos. Kalau keseluruhan kompos apa ya, terlambat. Maksudnya memacu untuk pertumbuhan itu kurang, harus ada kimianya. Makanya kalau kita apa ya, fokus kepada kompos atau organik, pupuk organik ya, itu memang terlambat, cuman mahal harganya. Kalau dari petani sendiri, Pak, rata-rata penggunaan kompos atau gimana? Penggunaannya sudah saya terapkan apa namanya ya, banyak penyewa, jadi bukan yang punya lahan, penyewa. Di kelompok kami itu penyewa, jadi saya terapkan untuk organik seperti POC, PSB itu betul cara apa namanya, melihat kandungan di tanah itu asam apa pH-nya, juga terus kandungan apa NPK-nya, N apa, nitrogen, fosfat, kaliumnya, itu ada alatnya, ada dari Mbak Susi apa namanya, ada di buku saya itu. Kalau misal pupuk organik itu ada nggak? Ada di teman saya itu, ada dijual per karungnya itu 15.000. Udah kok, cuman yang petaninya nggak mau. Kalau produksi pertanian kita itu sampai tua pakai kimia terus, hasilnya bukan tambah naik, turun terus turun kalau pakai. Padahal kalau sudah membuktikan penggunaan pupuk Buktinya sekarang kemarin banyak BPL-nya juga datang ke sini, dari kementerian juga datang ke sini, ke lahan ini, dari yang mengunjungi lahan-lahan kami. Dari kementerian, bukan dari tempat yang provinsi, bukan dari pusat surat langsung. Saya mau menuju ke sana. Benar. Kebingungan nanti ya di sana. Penggunaan pupuk dia mau mana Pak? Sudah. Kalau saya 50% kan gini, saya dapat 100% seluas ini ya, tapi nggak saya pakai semua, dibagi-bagi ada yang tidak mendapatkan jatah itu. Baik Bapak, sekian pertanyaan dari kami Bapak tentang penggunaan pupuk kompos di wilayah sini. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama, mudah-mudahan depannya menjadikan inovasi kepada penerus bangsa. Oke. Jadi pada berdasarkan wawancara kami dapat disimpulkan bahwa penggunaan pupuk kimia pada komoditas cabai di Kecamatan Patrang masih sering dilakukan oleh para petani karena pupuk kimia lebih praktis, mudah didapat, dan pertumbuhannya cepat terlihat pada tanaman. Tetapi penggunaan secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kualitas tanah serta biaya produksi petani. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pertanian dapat membantu petani dalam mengurangi penggunaan pupuk kimia. Peran tersebut dapat dilakukan secara langsung melalui edukasi, diskusi langsung, dan pengenalan alternatif pupuk seperti kompos dan juga pupuk cair organik. Mahasiswa juga dapat membantu menjelaskan pentingnya pemupukan yang seimbang agar tanaman tumbuh baik tanpa bergantung pada pupuk kimia. Jadi kendala utama yang dihadapin sama kita itu petani masih ragu gitu untuk menggunakan pupuk organik karena takut hasil panennya itu kurang. Dan cara untuk mengatasi hal tersebut, mahasiswa dapat melakukan pendekatan secara bertahap, secara perlahan, dan menjadikan contoh nyata di lapangan.